Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 kelas B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi dari asesmen dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya video ini merupakan salah satu tugas UTS dari mata kuliah asesmen dalam bimbingan dan konseling. Jadi langsung saja materi yang pertama, yaitu angket. Nah, pengertian dari angket ini adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Yang kedua yaitu tujuan angket, yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan mengenal suatu masalah secara serentak. Manfaat dari angket sendiri yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh, bahan pembuatan evaluasi program, dan untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis angket. Yang pertama, menurut subjek atau responden, dibedakan menjadi angket langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu menurut strukturnya, dibedakan menjadi angket berstruktur dan tidak berstruktur. Yang ketiga yaitu menurut jenis pertanyaannya, dibedakan menjadi pertanyaan terbuka dan tertutup. Yang keempat yaitu menurut bentuk jawabannya, dibedakan menjadi jawaban tabuler, skala, cek, dan kategorikal. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama itu kelebihan angket. Yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, pengumpulannya akan mudah. Yang kedua itu dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dengan jumlah banyak. Yang ketiga yaitu responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya. Nah, kelemahan dari angket sendiri yaitu metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Lalu yang kedua itu metodenya kurang fleksibel. Yang ketiga itu ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Nah, langkah pengadministrasian angket terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Lalu skala pengukuran dalam angket terbagi atas 4, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala Renting, dan skala semantik diferensial. Materi berikutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu, bisa melalui tatap muka ataupun dengan perantara alat komunikasi digital. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari wawancara ini adalah discovery, pengukuran psikologis, dan pengumpulan data penelitian. Alasan menggunakan wawancara karena melengkapi dan menambahkan data yang telah ada yang diambil dengan metode lain. Yang kedua, karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu. Lalu yang berikutnya itu karena situasi tertentu alat ukur yang tidak dapat digunakan. Yang berikutnya itu teknik dalam wawancara. Teknik dalam wawancara yaitu penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Adapun kelebihan dan kelemahan dari wawancara. Kelebihan dari wawancara sendiri yaitu melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal rumit dan mendetail. Yang kedua yaitu wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Yang ketiga yaitu data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Yang kedua yaitu kelemahan wawancara. Nah, melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga serta juga mungkin biaya. Yang kedua yaitu interview bias. Waktu dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Yang ketiga yaitu keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Yang keempat yaitu wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu. Misalnya di lokasi ramai dan ribut. Yang berikutnya yaitu sangat tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan keadaan sementara dari subjek wawancara yang mungkin menghambat ketelitian hasil wawancara. Yang
berikutnya yaitu jangkauan responden relatif kecil dan memakan waktu lebih lama daripada angket dan biaya yang relatif mahal. Yang berikutnya yaitu observasi. Nah, pengertian dari observasi ini merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dan sistematis yang memaknai peristiwa yang diamati. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Nah, adapun bentuk-bentuk observasi ini yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, tinggi badan, berat, warna kulit, cara berpakaian, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan observasi meliputi pemilihan tempat penelitian, menemukan jalan utama memasuki komunitas dari subjek yang diteliti, menemukan fokus pengamatan, dan memaknai hasil pengamatan. Adapun kelebihan dan kekurangan observasi. Nah, kelebihan dari observasi ini alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala dan dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari seorang, lalu memberi hasil yang akurat dan digunakan sebagai acuan. Kelemahan dari observasi ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramaikan. Yang kedua yaitu banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsung. Yang ketiga yaitu observer kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya. Nah, umumnya orang yang diobservasi mereka terganggu atau tidak nyaman. Yang kelima yaitu generosity effect, yaitu observer masih terpengaruh dengan pengamatan sebelumnya. Yang keenam yaitu proyeksi atau refleksi. Observer yang dikenal dan disegani oleh subjek bisa mempengaruhi perilaku subjek. Nah, yang berikutnya yaitu menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis. Materi yang selanjutnya yaitu sosiometri. Nah, pengertian sosiometri ini adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Nah, tujuan sosiometri ini adalah untuk melihat dan memahami individu khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Adapun jenis-jenis sosiometri yaitu nominatif, skala bertingkat, dan siapa dia. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan sosial berpusat. Untuk membuat sosiogram dapat digunakan 3 teknik, yaitu sosiogram teknik lingkaran, sosiogram teknik lajur, dan sosiogram teknik bebas. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sosiometri. Kelebihan sosiometri yaitu teknik relatif sederhana, memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang seseorang, memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat yaitu memiliki kekuatan untuk mengorganisasi kelompok kelas. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan penyesuaian sosial individu murid. Kekurangan dari sosiometri ini adalah semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan dan pilihan-pilihan atau penolakan setiap murid. Yang berikutnya yaitu prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor. Materi berikutnya yaitu biografis. Nah, biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis diri sendiri atau ditulis orang lain.
Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis untuk memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case story. Adapun kelebihan dan kekurangan metode biografis. Nah, kelebihan dari biografis yaitu data yang dikemukakan oleh konselor merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konselor merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu data yang dikemukakan konselor dan bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Adapun kelemahan dari biografis yaitu seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Adapun tugas-tugas perkembangan atau ITP ini terdiri dari 7 tingkatan, yaitu tingkat inklusif, tingkat perlindungan diri, tingkat konformistik, tingkat sadar diri, tingkat seksama, dan tingkat individualistik serta tingkat otonomi. Adapun kelebihan dari ITP ini, ITP ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengelola hasil dan analisis dari ITP. Nah, materi selanjutnya yaitu AUM umum. AUM adalah sebuah instrumentasi standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah yang dihadapi oleh klien. Terdapat 2 tujuan dari instrumentasi ini, yaitu yang pertama tujuan umum, di mana aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu. AUM umum ini dikelompokkan ke dalam bidang 10 masalah, yaitu masalah jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi, keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pengajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perwira, lalu keadaan dan hubungan dalam keluarga. Yang ke-10 yaitu waktu senggang. Materi yang berikutnya yaitu AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar atau menyangkut mutu dan masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar. Tujuan AUM PTSDL ini yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. AUM PTSDL memiliki karakteristik mempunyai 4 format, yaitu format untuk mahasiswa, format untuk SLTA, untuk SLTP, dan untuk siswa SD. AUM PTSDL memuat berbagai pertanyaan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, yang kesemuanya itu dikelompokkan pada 5 aspek, yaitu yang pertama syarat penguasaan materi pelajaran, yang kedua yaitu keterampilan belajar, yang ketiga itu sarana belajar, yang keempat diri pribadi, dan yang kelima yaitu lingkungan belajar dan sosial emosional. Nah, penyelenggaraan AUM PTSDL sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit. Nah, pengolahan AUM PTSDL dapat ditindaklanjuti oleh guru bimbingan dan konselor melalui berbagai layanan, yakni yang pertama itu layanan orientasi dan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, yang ketiga itu layanan konseling perorangan, dan yang keempat itu layanan bimbingan konseling kelompok. Nah, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberian AUM PTSDL ini. Hambatannya yaitu hambatan yang
penggunaan AMPTSDL berasal dari guru BK yang kurang terampil dalam menggunakan program. Nah, guru BK juga kesulitan mengadministrasikan PTSDL ini karena kesulitan menjelaskan petunjuk pengisian PTSDL kepada siswa. Yang kedua yaitu hambatan paling dominan berasal dari luar diri guru BK, ialah karena tidak tersedianya waktu yang terjadwal untuk pelayanan BK di kelas. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.